kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Di segmen sebelumnya Bunda nanya nih. Pertanyaannya sama sahabat saya itu sama banget. Ya. Setiap ibadah emang nih teman saya ini dulunya bangor. Sekarang tuh dia lagi fokus ibadah gitu. Kalau wudhu diulang-ulang, Bunda bener diulang. Ini udah kena belum ya diulang. Iya, Kalau sholat tuh diulang-ulang. Aduh udah kiblatnya udah bener gak ya? Gitu Bunda. Baca Iya bener. Dia mau sempurna banget gitu. Iya. Ada tuh yang begitu tuh Bu. Ada memang. Kita bahas ya Bang. Ya. Baik Bunda Liza izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Dalam ibadah kita menjaga kesempurnaan bagus. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin beribadah? Yang pertama, jangan pernah tinggalkan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Dengan nama Allah, ibadah yang kita lakukan, kita awali dengan ucapan basmalah atau bismillah. Dan yang kedua, kita juga minta penjagaan dari Allah, khususnya dari bisikan-bisikan setan. Doanya ada dalam Al-Quran. Yang Allah firmankan, kalau kita mau ibadah, ucapkanlah, Rabbi inni a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi inni a'udzubika, ya Allah, aku sesungguhnya berlindung kepadamu. Min hamadzati syayatin, dari bisikan-bisikan yang datang dari setan. Wa a'udzubika, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah. Rabbi ayyahdurun, di mana setan itu bisa datang menghampiriku untuk mengusik keyakinan. Untuk mengusik yang namanya di hati kita. Karena kan kerjaannya setan yuwaswisu fi sudurin nas. Kerjaannya setan itu datang untuk bisikin hati kita ini supaya kita ragu. Yang ketiga, lakukanlah ibadah penuh dengan keyakinan. Contoh, ada orang Bang Melki, dia masih berwudu. Ya. Orang bilang kamu kayaknya batal deh karena kamu tadi gak sengaja bersentuhan. Ya. Tapi karena si orang ini punya keyakinan, meskipun memang pada hakikatnya, pada kenyataannya dia batal wudunya, tapi dia punya keyakinan yang kuat dalam kaidah fikih, maka keyakinannya lah yang akan menjadi keputusannya. Keyakinannya yang akan menjadi kebenaran. Artinya apa? Tidak dinilai orang yang batal wudunya karena dia yakin. Oleh karena itu pentingnya kita punya keyakinan ketika ibadah. Sholat, jangan ragu-ragu. Ketika misalnya berwudu, udah bismillah aja. Bahkan dalam aturan-aturan sunnahnya berwudu, satu sah apabila sempurna. Basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga sunnah. Basuhan yang keempat sudah hukumnya menjadi makruh. Kenapa? Karena berlebihan. Karena mendatangkan keraguan-raguan. Karena kalau mendatangkan keraguan-raguan dan kita pelihara, kita jaga, dikhawatirkan itu menjadi penyakit dan akan menyusahkan diri kita. Teman saya itu sekarang sukses Bunda. Ini masih berhubungan sama dia. Teman saya itu sukses sekarang. Baru pindah. Beberapa hari yang lalu baru pindah ke rumah yang lebih mewah. Lebih besar. Dia sekarang udah rajin beribadah gitu loh Bunda. Tapi ketika pindah di rumah barunya ini. Dia jadi gelisah, resah gitu loh Bunda. Oh, gak tenang hatinya. Gak tenang. Dia panggil orang gitu. Katanya sih dia digoda si penunggu rumah barunya. Penunggu rumah barunya digoda. Jadi dia tuh sekarang akhir-akhir ini tuh kalau dalam beribadah tuh resah, gelisah gitu, gundah gulana. Tahu gundah gulana kan? Gundah gulana. Gundah gulana. Kalau kita mau bikin teh gitu gulana. Pakai gula ya nak itu. Oh. Itu Bunda gimana nih permasalahan teman saya nih. Dia di rumah barunya ini kok jadi gelisah, tidak tenang hidupnya. Katanya sih digoda sama makhluk jin yang tinggal di sana. Jin itu nama komunitas. Siapa anggotanya? Setan. Siapa emaknya? Iblis. Ada yang ngikutin kita tuh siapa namanya si Korin. Dari kita brojol udah ada tuh ngikutin. Makanya pas bayi lahir ditusuk pusarnya tuh sama si setan si jin Korin itu, dia kelenger, dia nangis. Ada nggak bayi keluar hahaha?
Enggak ya, enggak ada. Ada Bang di sinetron mah. Ah iya, bayi ajaib. Itu pertama. Yang kedua ada adab ketika kita masuk rumah. Rumah baru apa lagi? Rumah baru apalagi? Kaki kanan kita langkahkan pertama. Baca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Ya Allah, dengan namamu aku masuk dan dengan namamu aku pun keluar daripada rumah. Baca juga salam tuh ya Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang jawab, waalaikumsalam. Nah, lu. Ngibrit dah. Iya, tetap diperhatikan. Dan Nabi Muhammad SAW katakan, Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatul Qur'an. Terangi rumah kalian, bukan sama lampu yang jutaan rupiah. Tapi terangi rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Kabur ntar jadi Bang. Betul. Paling ada satu yang gak kabur. Apa tuh? Jin budeg. Waduh. Enggak kedengeran ya, Bun ya? Ada dua, jin budak sama jin digantung. Cucian kotor, jin. Aduh, nggak lucu lagi. Bun, Bunda. Ada yang baper gak? Silakan, ayo. Siapa ayo? Oh, yang banyak nih yang bertanya. Bunda yang di belakang boleh? Yang di tengah. Ya, Bunda yang di belakang tengah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Ibu Hasunah dari Majelis Taklim Al Muawana, Kampung Sumur Klender. Iya, Bunda. Baper nih Bunda. Iya. Saya punya teman. Dia bercukupan ya, segala sesuatunya ada dah di rumahnya. Tapi kayaknya dia khawatir. Khawatir kenapa tuh? Seandainya dia nggak ada, takut, khawatir anak-anaknya nanti merasa dia takut susah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut miskin. Khawatir. Iya, gimana khawatir nih? Iya. Tak bisa jalanin usaha bapaknya. Betul. Khawatirnya agak berlebihan juga nih berarti nih ya. Iya, padahal udah berkecukupan ya. Berkecukupan. Iya. Silakan Bunda dibahas Baik, aja. langsung bahas ya Bang ya. Bun, Bunda, orang tua sangat wajar kalau punya kekhawatiran akan masa depan anaknya. Tapi dituntun kok dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliyakhshalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khaufu alaihim. Allah memang peringatkan kepada kita, wahai orang tua, takutlah kepada Allah apabila dia meninggalkan anak-anak di kemudian hari dalam keadaan yang lemah. Lemahnya dua. Pertama, lemah dari ilmu dunia. Lemah dari kehidupan dunia. Dan yang kedua yaitu lemah dari ilmu agama. Ini dua yang harus diperhatikan. Kalau saja kita orang tua sudah memberikan bekal pertama kesejahteraan kehidupan sesuai kemampuan kita. Kedua sudah memberikan modal dasar ilmu agama, maka insya Allah itu sebagai bekal yang sangat cukup di kemudian hari. Itu ikhtiar kita. Yang kedua, jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dijaga, dipelihara, anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. PR selanjutnya, tugas kita selanjutnya hanya bertawakal kepada Allah. Jadi kalau memang kita sudah lakukan segala-galanya, baca doa, Rabbi syrahli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lapangkanlah dadaku. Amin ya Rabbal Alamin. Habis ini kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.